Langsung Pak jawab. Di belakang kosong, nggak ada orang. Tinggal berdua aja di sini ya. Berdua aja. Cak, pembatasnya nggak ada? Ada lagi dibuat. Jadi pembatasnya dari bahan plastik. Tinggi ini, narik dari depan sampai belakang. Jadi kagak ada ini. Ayo dibaca lagi Pak Desi untuk pelaku ininya, gladinya bersiap-siap. Kegiatan gladi bersih hari ini ada yang akan disampaikan, Bang? Ya, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah selesai melaksanakan proses gladi bersih. Kemudian mulai dari tahapan awal masuk halaman gedung DPRD, kemudian masuk ke lobi DPRD, masuk ke ruang paripurnanya seperti apa, sampai juga pada saat proses pelaksanaan paripurna pemilihan wakil gubernur ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita menggunakan sistem maksimum security, artinya bahwa mulai masuk halaman saja itu kita akan siapkan semacam blower untuk menyemprot kendaraan yang masuk. Kemudian sampai dengan di depan lobi itu kita siapkan semacam shower. Jadi setiap anggota atau yang akan dewan yang akan masuk ke lobi sudah harus melalui proses shower disinfektan. Nah, ini juga yang bisa masuk hanya yang membawa undangan saja. Artinya kalau tidak membawa undangan maka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lobi. Kemudian setelah masuk ke dalam lobi tentunya juga sudah cuci tangan dan harus menggunakan masker dengan hand sanitizer. Kemudian masuk ke ruang paripurna itu melalui screening kembali. Jadi screening yang kita lakukan yaitu pertama kembali memperlihatkan undangannya, kemudian juga dilengkapi dengan hand glove, sarung tangan, dan juga tentunya dengan masker. Nah, di dalam ruangan juga disiapkan tiap-tiap meja itu disiapkan hand sanitizer. Jadi bisa digunakan sewaktu-waktu di dalam meja masing-masing, di mana meja anggota dewan ini dibatasi dengan satu penyekat yang dibuat dari bahan plastik tebal, tentunya supaya komunikasi tidak berjalan. Kemudian juga di samping sudah menggunakan masker juga tentunya lebih terjaga. Nah, dalam proses pelaksanaan juga baik panitia pemilih, kemudian pimpinan dewan dan undangan yang lainnya itu kita gunakan pola dengan membuat jarak 1,5 meter kursi yang satu dengan kursi yang lainnya, dan sterilisasi di belakang ruangan. Untuk media itu kita siapkan di balkon, di atas juga dengan sistem pengamanan yang ketat berdasarkan undangan dari yang kita siapkan untuk media yang bisa masuk. Nah, jadi pada saat di atas juga sudah kita atur juga di balkon tempat-tempat duduknya yang diatur jaraknya juga. Artinya bahwa ini kita sudah persiapkan, insya Allah bisa berjalan dengan baik, tetapi ini kita menunggu hasil keputusan rapat BAMUS besok. Kemudian proses layout atau pelaksanaannya juga kita sudah tadi atur dengan baik, bahwa setelah mereka menggunakan hak pilihnya, mereka jalan yang harus dilewati lewat mana untuk kembali ke tempat duduknya, atau mungkin akan keluar ruangan terlebih dahulu, itu sudah kita atur yang jelas, bahwa keluar masuknya ini harus memperlihatkan undangan. Pertanyaannya kenapa harus menggunakan sarung tangan? Karena dalam proses penggunaan hak pilihnya itu ada mencoblos, artinya ada paku yang dipegang, tentunya juga untuk lebih steril. Kenapa ada hand sanitizer di tiap-tiap meja? Bisa digunakan terus, mungkin setiap
beberapa menit atau mungkin setiap 10-20 menit, karena kan kita insya Allah pelaksanaannya tidak lebih dari 2 jam. Kita seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang atas keterangannya. Oke. Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Proses pemilihan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022 sebagai berikut. A. Pengumuman jumlah pemilihan pimpinan dan anggota dewan secara khusus. Calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022 sebagai berikut. A. Pengumuman jumlah kehadiran pimpinan dan anggota dewan secara fisik. B. Pemanggilan pimpinan dan anggota PANDI serta para saksi dari masing-masing fraksi. Udah Tom. Udah Pak. Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022. 7. Proses pemilihan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022 sebagai berikut. A. Pengumuman jumlah kehadiran pimpinan dan anggota dewan secara fisik. B. Pemanggilan pimpinan dan anggota PANDI serta para saksi dari masing-masing fraksi. Udah Tom. Udah Pak. Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022. 7. Proses pemilihan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022 sebagai berikut. A. Pengumuman jumlah kehadiran pimpinan dan anggota dewan secara fisik. B. Pemanggilan pimpinan dan anggota PANDI serta para saksi dari masing-masing fraksi. Udah Tom. Udah Pak. Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022. 7. Proses pemilihan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan tahun 2017-2022 sebagai berikut. A. Pengumuman jumlah kehadiran pimpinan dan anggota dewan secara fisik. B. Pemanggilan pimpinan dan anggota PANDI serta para saksi dari masing-masing fraksi.
Udah Tom. Udah Pak. Wih,